Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galis Asalewanti Juandi. Saya dari IKV 21A. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang resensi buku teori komunikasi. Judul bukunya adalah Teori Komunikasi karya Dr. Poppy Ruliana dan Dr. Puji Lestari. Bulan terbitnya atau tahun terbitnya pada Juni tahun 2019 serta tempat penerbitannya di PT Raja Grafindo Persada Depok. Untuk ketebalan bukunya adalah 286 lembar. Banyak poin penting yang dapat kita ambil dari buku teori komunikasi ini. Yang pertama yakni rumusan definisi komunikasi. Ternyata mendefinisikan suatu komunikasi itu bukanlah sesuatu yang sangat mudah, ada kesulitan di dalamnya, baik buat kepentingan akademis maupun kepentingan penelitian. Para ahli melakukan upaya untuk mendefinisikan sebuah komunikasi, namun mereka menyimpulkan bahwa definisi sebuah komunikasi itu tidak dapat menciptakan sebuah definisi yang tunggal. Menurut Little John, ada 3 posisi yang dapat mempertahankan sebuah definisi komunikasi. Yang pertama adalah sebuah tindakan pesan yang dituju secara sengaja kepada orang yang dituju. Terus yang kedua, komunikasi ialah segala tindakan yang memiliki arti. Yang terakhir, pesan yang dikirimkan secara sengaja dan dapat diterima oleh si penerima. Pentingnya suatu teori komunikasi adalah membantu menjelaskan sebuah riset. Elemen-elemen yang dibutuhkan untuk mencapai suatu riset komunikasi tersebut adalah diantaranya komunikator, media, pesan pemirsa, dan umpan balik. Teori sini adalah upaya untuk menjelaskan kembali pengalaman dalam suatu teori atau suatu ide bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Ada 2 jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non-verbal. Secara umum, komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tapi menggunakan pergerakan tubuh atau mimik wajah. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori komunikasi ini berpusat pada bagaimana cara kita memahami sebuah teori komunikasi itu dalam perspektif atau sudut pandang para ahli yang berbeda-beda, yang mana dapat diaplikasikan pada penelitian komunikasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari. Buku ini dapat digunakan oleh kita sebagai mahasiswa yang mana penuh minat pada sebuah komunikasi atau sebuah ilmu komunikasi itu sendiri. Kelebihan pada buku ini yakni berupa wujud fisiknya yang mudah dibawa kemana-mana, simpel, serta tidak terlalu berat. Buku ini juga sangat membantu kita sebagai mahasiswa yang mana di bidangnya atau kayak adanya minat pada ilmu atau teori komunikasi itu sendiri. Terus untuk kekurangannya, buku ini banyak sekali kosakata yang typo atau salah dalam penulisannya, serta salah dalam penulisan tanda baca. Lalu banyak sekali kata-kata yang sulit untuk dipahami, maksudnya untuk dipahami secara selewat. Jadi harus beberapa kali atau berulang kali untuk membaca kalimat tersebut agar lebih paham. Kita kuliah teori komunikasi ini berpusat pada ruang lingkup komunikasi, yang mana dimulai dari pendekatan keilmuannya, teorinya, perspektif komunikasi, sejarah, serta contoh yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan kita untuk mempelajari teori komunikasi ini yakni kita akan lebih memahami tentang kondisi lingkungan di sekitar kita. Lalu
membantu manusia untuk lebih berpikir adaptif dalam menganalisa sebuah fenomena atau sebuah peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Komunikasi menurut Aristoteles. Aristoteles menganggap bahwa komunikasi itu adalah seni dalam bidang studi. Beliau juga melihat komunikasi sebagai sarana warga negara berpartisipasi dalam demokrasi. Beliau juga membuat 3 unsur pembangun teori komunikasi. Yang pertama, adanya seorang pembicara. Yang kedua, adanya sebuah pesan. Dan yang ketiga, adanya seorang pendengar. Jadi menurut Aristoteles, komunikasi itu bagaimana cara si pembicara berusaha untuk menyampaikan pesan kepada pendengar, baik melalui penyusunan argumen secara mahir dan melalui penyampaian pidato. Mungkin cukup sekian untuk presentasi singkat mengenai resensi buku teori komunikasi yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.